kita akan mulai. Siapa di sini yang mempunyai agama? Angkat tangan saya, tidak usah banyak komentar, hanya angkat tangan saja. Yang mempunyai satu agama kepercayaan. Wah, semuanya, silakan turun tangan. Apakah ada seorang di antara kita di sini yang tidak punya agama? Saya ingin melihat siapa yang tidak punya agama datang belajar di kampus ini. Angkat tangan, boleh diangkat tangannya. Tidak ada ya. Oleh karena apa? Oleh karena pada saat pendaftaran, maka di sana ada formulir untuk pengisian apa? Ya, ada di sana formulir yang dikosongkan, kemudian ditanyakan agama apa Anda. Ya. Kemudian kita akan mengisinya. Pada malam hari ini, renungan yang akan saya bawakan adalah berjudul formalitas agama pentingkah? Formalitas agama pentingkah? Untuk itu mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Oh Tuhan dalam surga, kami adalah orang yang hina, manusia yang berdosa dan mempunyai banyak sekali kesalahan. Tapi pada malam hari ini kami mau merendahkan hati dan diri kami di hadapan-Mu untuk mempelajari suatu renungan yang akan sama-sama kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah itu dapat menguatkan iman kami, sehingga semakin hari kami semakin layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang tahu ada berapa banyak agama di dunia ini? Ya banyak sekali agama. Kalau di Indonesia ada berapa agama? Ada 6 agama yang diakui secara pemerintahan, yaitu Majelis Ulama ataupun Departemen Agama Indonesia. Nah, semua orang mengatakan saya ini adalah orang beragama. Ya, kalau kita ditanya atau berkenalan dengan seseorang, hai siapa nama kamu? Nama saya Jimmy. Ya. Tentu tidak jarang pertanyaan, kamu agama apa? Betul, ya. Tidak jarang, kamu agama apa? Kristen. Oh, saya Islam. Kemudian ada di sana sesuatu yang mengganjal. Ya. Oleh karena 2 agama besar ini sekarang sedang apa? Sedang dari dulu juga mereka sering berperang, ya, ada perang salib dan perang-perang segala macam. Nah, bagaimana cara kita untuk memiliki satu agama? Mungkin saja oleh karena kita pada saat kita lahir kita sudah, ya orang tua kita sudah menganut agama itu. Seperti contoh saya, orang tua saya Advent dari kecil. Dan kemudian dia melahirkan, orang tua saya melahirkan saya, dan saya pun ikut dengan orang tua saya. Ya. Kemudian ada lagi cara orang untuk memiliki suatu agama. Apa itu? Seseorang yang memiliki suatu kepercayaan, dia akan menyampaikan itu kepada orang lain. Maka orang lain akan mempelajarinya dan akhirnya menerimanya. Tetapi teman-teman, ada satu hal juga, ketika seseorang tidak terlalu begitu mengerti apa itu agama, tetapi oleh karena harus ada satu identitas untuk menyatakan dia agama apa, maka dia pun akan, ya udah, buat saya agama saya ini, ya. Bikin saja di KTP saya agama saya Kristen atau apa. Yang penting kan ada di KTP, kata orang tersebut. Dan banyak hal ini terjadi sekarang ini, yaitu apa? Kristen KTP, Muslim KTP. Ya. Tidak tahu sesungguhnya apa itu arti daripada agama. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi ritual atau apakah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang menganut sebuah agama. Oh, tentu saja dia akan mempersembahkan persembahannya kepada Allahnya, ya, sesembahannya. Kalau orang Muslim sering apa? Sholat 5 waktu, beribadah. Ya. Kalau orang Hindu kita lihat
Kalau ada yang pernah ke Bali, maka di sana ada sesajen yang akan dipersembahkan kepada Allahnya. Untuk apa? Supaya Allahnya itu apa? Supaya sesembahannya itu senang. Kemudian ada lagi Buddha, ya, yang mirip-mirip seperti itu juga. Ada lagi Konghucu, Katolik, ya, dan Kristen, dengan segala macam liturgi-liturgi yang ada. Apa tujuan mereka? Untuk menyenangkan hati sesembahannya. Tidak lain dan tidak bukan, itulah tujuannya. Mengapa orang-orang pada saat itu pergi untuk meletakkan sesajennya supaya tidak apa? Tidak terjadi malapetaka. Ya. Dan mengapa terkadang kita juga datang ke tempat ini? Tentu untuk menyenangkan hati Sang Pencipta kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mulai sejak zaman Adam, ya, pertama sekali agama ini tidak ada di dunia, tetapi mulai masuk pada zaman Adam, di sana adalah agama surgawi lah bisa kita bilang. Oleh karena Tuhan sendiri ada di sana dan kehidupan mereka begitu sangat indah, sangat luar biasa. Dan tidak ada terjadi dosa. Tetapi ketika dosa masuk ke dunia, wah, maka dengan segera Adam, keturunannya, dan sampai kepada Abraham, maka ada satu janji yang Tuhan berikan. Apa itu? Dari keturunan mula akan apa? Bangsa-bangsa akan mengenal. Dan dipilihlah satu bangsa untuk menyatakan tentang Allah, misi Tuhan di dalam kehidupan manusia, yaitu bangsa apa? Bangsa Israel, saudara-saudara. Masuk ke zaman bangsa Israel pada zaman dulu, ya. Masih saja terjadi dosa di sana. Banyak sekali dosa terjadi. Ada kepura-puraan dan ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan sampai ke zaman perjanjian baru, akhirnya agama Yahudi itu kebanyakan dari mereka ikut kepada satu aliran yang percaya bahwa Yesus itu telah datang ke dunia, telah mati dan bangkit dan sekarang di surga dan nanti akan datang lagi. Mereka adalah disebut Kristen. Jadi agama pertama sekali itu adalah agama Yahudi, dan pada saat itu terjadilah agama Kristen. Oleh karena agama Yahudi ini sudah apa? Sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang apa? Yang telah mati. Itu adalah satu sukacita bagi umat Tuhan pada zaman itu. Dan muncullah satu kepercayaan yang bernama Kristen. Dan sampai sekarang ini kita mengakui bahwa kita ini adalah orang Kristen. Ya. Orang Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Namun Kristen sekarang ini sudah banyak sekte-sektenya, saudara-saudara. Sudah banyak sekali. Adalah sekte Metodis, adalah segala macam, banyak sekali, ya. Dan tidak jarang oleh karena ada banyak sekte-sekte itu, orang-orang menjadi apa? Menjadi bingung, yang mana sebenarnya yang benar? Kami harus beribadah kepada siapa? Dan bagaimana caranya? Ya. Sehingga orang pun banyak, ya udah, yang penting ada apa? Ada agama yang kita Pada saat ini saya ingin memusatkan perhatian kita kepada satu kisah di mana ada satu bangsa, yaitu bangsa Israel, yang di mana mereka itu menjalankan semua ritual-ritual keagamaan mereka itu secara sempurna di hadapan sesama manusia. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama.
oleh karena saya tidak mempunyai slide, saya harapkan semua kita membuka Alkitab. Siapa yang bawa Alkitab, mari kita buka Alkitab. Di dalam buku Perjanjian Lama, yaitu kitab Amos, di sana ada suatu ritual-ritual juga, ya. Sesuatu hal yang dilakukan oleh suatu umat beragama di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semuanya ritual-ritual ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh umat-umat beragama Tuhan terima? Kita buka Alkitab kita dalam Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima ayat yang ke-21 saya ingin bacakan, dan depan ini mari kita perhatikan bersama-sama. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan perayaanmu. Tadi kita sudah mendengar bahwa sesuatu yang kita lakukan itu di dalam hal keagamaan adalah untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Namun kita melihat ayat ini, Tuhan berkata, aku membenci, ya, maka berfirmanlah Tuhan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ayat yang ke-22, sungguh apabila kau mempersembahkan kepada aku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak memandang. Ayat yang ke-23, jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Ini adalah perkataan daripada Tuhan disampaikan kepada seorang nabi yang bernama Amos ketika bangsa Israel yang ada di Yudea dan juga Yerusalem pada saat itu melakukan apa? Kejahatan yang luar biasa di mata Tuhan, saudara-saudara. Mereka melakukan apapun ritual-ritual keagamaan. Mereka datang beribadah, mereka berdoa, mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi sesungguhnya ada dosa di balik semuanya itu. Agama yang hanya dilakukan secara formalitas. Kemarin kami ke Kampung Naga namanya, ya, di Garut. Jadi di Kampung Naga ini ada sebuah tradisi, ya. Ketika kami berada di sana, maka kami dibawa berkeliling ke kampung itu. Ada satu kampung yang tempatnya berada di lembah dan dikelilingi oleh tebing-tebing di sekelilingnya. Nah, pada saat kami masuk mulai berjalan di area kampung ini, maka ada di sana pemandu yang berkata bahwa ada di sini satu rumah, ya, dan rumah itu tidak pernah dimasuki oleh orang yang sembarangan. Hanya orang-orang tertentulah yang dapat memasuki rumah itu untuk mempersembahkan, ya, semacam adat keagamaan dan lain sebagainya. Dan itu mereka lakukan sejak dulu, teman-teman. Dari tahun ke tahun itu tetap terjadi. Tidak ada orang yang berani untuk mengganti kebiasaan daripada orang-orang itu. Karena apa? Karena jikalau ada seseorang nanti yang masuk ke situ dengan sembarangan, maka akan ada sesuatu yang terjadi, malapetaka. Jadi orang tidak ada yang berani masuk ke sana kecuali orang-orang yang sudah ditentukan. Kemudian kami melihat masuk ke dalam rumah-rumah, tidak ada di dalam rumah itu yang memiliki kamar mandi. Semua rumahnya tidak ada kamar mandinya. Jadi kalau mereka mau kamar mandi, mereka akan turun mencari air ke area
hilir ya ke bawah, maka di sanalah mereka akan mendapatkan air. Mereka mempunyai suatu tradisi, suatu percayaan bahwa tidak perlu untuk melakukan hal itu, karena ketika mereka melakukannya itu akan membuat suatu malapetaka bagi mereka. Nah, inilah formalitas-formalitas yang dilakukan oleh seseorang itu. Kadang dia tidak tahu, ya. Kadang seseorang itu tidak tahu, tidak mengerti apa yang telah saya lakukan ini. Ngapain sih saya sebenarnya ke gereja? Itulah sebabnya banyak di antara kita ketika mendengarkan firman Tuhan, ada yang ribut lah, ada yang main HP lah. Kalau seseorang dari depan ini mentes mic gitu ya, langsung semuanya. Enggak itu cewek enggak cowok sama saja. Semuanya. Asal ada seseorang yang mancing, pasti ribut. Saya kadang bertanya dalam diri saya, apakah kami hanya menjalankan formalitas agama yang hanya datang setiap PHD, Rabu malam, Vespa, hari Sabat, tapi semuanya tidak mengerti apa, kenapa kami datang, apa tujuannya? Sudah beberapa orang atau beberapa oknum, ya, atau organisasi yang kita buat jerah datang ke bulan ini, saudara. Jasper sampai dia turun, dia tidak mau lanjutkan lagi sebenarnya oleh karena ribut semuanya. Ikatan Mahasiswa Advent Bandung datang ke rumah ini, ribut sekali kita, sampai mereka katakan, bagaimana ini sekolah nabi-nabi? Kami aja yang sekolah di Babel tidak seperti ini. Kemudian Pendeta Franklin Huta Barat mengatakan bahwa dia sangat kecewa sekali dengan kita. Apakah kita melakukan semuanya dengan formalitas, teman-teman? Apakah kita tidak bisa melakukan 3D? Datang, duduk, diam. Ya. Hanya datang, duduk, dan diam saja. Nggak perlu komentar. Bahkan pendeta-pendeta kita tidak bisa dengar lagi. Suatu saat mungkin Tuhan sendiri yang akan turun tangan, saudara-saudara. Dan itu saya harapkan jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Baiklah, ini adalah satu kisah. Kita kembali kepada Alkitab. Kisah dari para Nabi Amos ketika dia menjadi Nabi yang Tuhan utus untuk satu bangsa, yaitu bangsa Yehuda. Tetapi bangsa ini melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Apa itu kejahatannya? Mari kita buka Amos pasal yang kedua. Amos pasal 2 ayat yang keempat. Maka beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak, yang pertama, hukum Tuhan, tidak berpegang kepada ketetapan-ketetapannya, yang kedua, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya. Kemudian kalau kita melihat apalagi dosa-dosanya, sehingga Tuhan ingin menghukum bangsa ini. Amos pasal yang kedua yang ke-6, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Wah, jadi luar biasa kejadian yang ada pada saat itu, saudara. Mereka tega-teganya menjual orang miskin. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara sepasang kasut. Mereka tidak mempunyai suatu keadilan di sana. Yang benar mereka katakan ini salah, yang salah mereka benarkan.
Apalagi ayat yang ke-12, Amos pasal 2 ayat yang ke-12. Tetapi kamu memberi orang nazir, ya, minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi jangan kamu bernubuat. Jadi mereka itu seperti lebih hebat daripada nabi. Mereka melarang-larang dan memberikan kepada mereka minuman yang haram. Wah, luar biasa. Kejahatan yang mereka tutup seolah-olah mereka itu kudus di hadapan Tuhan. Apalagi saudara-saudara, teman-teman, Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan, mereka itu yang menimbun kekerasan. Tidak ada kejujuran di sana. Amos pasal yang keempat ayat yang pertama. Mereka yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin. Udah lemah, miskin diinjak lagi. Seseorang ataupun bangsa yang mengaku kami adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi justru mereka melakukan tindakan-tindakan tidak adil kepada saudara-saudaranya sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah itu juga yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini? Kita berada di kampus ini. Apakah ketika kita melihat teman kita yang sering meminjam atau meminta sesuatu kepada kita, kita langsung kemudian kita hina-hina dia. Kemudian ketika ada orang hitam, hitam, ya, kau nggak layak hidup. Wah, luar biasa. Tindakan-tindakan yang tidak mempunyai keadilan, Tuhan saja membiarkan orang hidup. Ada lagi senioritas, ya, yang menindas adik-adik kelasnya. Mungkin tidak terjadi di dunia ini, atau ada beberapa orang. Sesungguhnya pada zaman bangsa Israel Yahudi, itu juga lah yang terjadi pada zaman kita sekarang ini. Ada sesuatu tindakan ketidakadilan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau yang seperti itu, saudara-saudara. Tuhan tidak mau agama itu hanya sebatas formalitas. Ketika kita di luar sana berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, menindas orang lain, orang lemah, orang yang tidak bersalah, namun kita seolah-olah menjadi orang suci dalam semuanya. Coba kita renungkan, teman-teman. Sesungguhnya apakah agama yang kita sedang jalani sekarang ini adalah sebuah formalitas? Atau pentingkah formalitas di dalam keagamaan bagi Tuhan? Saul diperintahkan oleh Samuel berdasarkan firman Tuhan untuk menumpas habis bangsa Amalek dan juga semua kambing domba dan jangan mereka. Tetapi Saul tidak melakukannya. Justru Saul mengambil lembu yang tambun dipersembahkan kepada Tuhan. Namun apa kata Tuhan? Oh tidak, bukan itu yang aku mau. Bukan seperti itu. Bukan ibadah yang pura-pura. Kemudian ada seseorang yang ingin membangun rumah Tuhan. Dia langsung memberikan uang itu kepada seorang pendeta. Saya ingin membantu pekerjaan Tuhan. Inilah perpuluhan saya berikan untuk membangun pekerjaan Tuhan ini. Bagus, bagus. Ya. Tetapi tidak benar dan bukan itu yang Tuhan inginkan. Pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat yang lalu, Rasul Paulus, seorang yang dididik dari kecil di dalam satu agama yang luar biasa, tetapi justru dia yang menganiaya orang. Namun dia bertobat, saudara-saudara. Pada malam hari ini Tuhan juga menginginkan kita bertobat.
Bila kita masih memiliki sesuatu yang hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan ingin kita bertobat. Karena Allah itu tidak mementingkan formalitas. Allah ingin hati kita ini, kelakuan kita ini, jiwa kita ini, kita serahkan kepada Dia. Dia mau kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan saya ingin bacakan apa yang Dia inginkan lagi. Amos pasal yang kelima ayat yang ke-24. Mari kita buka Alkitab semua sebagai ayat yang terakhir. Amos pasal 5 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Biarlah itu juga yang ada dalam kehidupan kita. Keadilan di antara sama kita dan juga kebenaran yang akan kita selalu tegakkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.